Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa YouTube rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam menjelang pagi ini kita berjumpa lagi atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kesehatan zahir dan batin. Kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan rutinitas sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita minazulumati ilan nur biwasilati dinil Islam. Mudah-mudahan kita semua terakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pemirsa YouTube yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya masih mau melanjutkan membahas tentang makna dari sholawat karimil aba. Karimil aba, karimil aba itu artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang memuliakan aba, kaum bapak wal ummahat, dan kaum ibu. Di sini kalau kita gali dari makna sholawat karimil aba, kita baca dari awal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma ya Allah, sholli, semoga engkau selalu memberikan rahmat, wasallim, dan selalu memberikan keselamatan, ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karimil abai, yaitu orang yang selalu memuliakan kaum bapak, wal ummahati, dan kaum ibu. Jadi makna dari sholawat karimil aba ini adalah, ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamatan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memuliakan kaum bapak dan kaum ibu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang selalu memuliakan kedua orang tuanya. Nah, tujuan atau makna dari sholawat ini adalah, kalau kita sudah tahu maknanya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memuliakan ayah dan ibunya, atau orang-orang yang lebih tua di atasnya, berarti secara tidak langsung kalau kita rajin membaca sholawat karimil aba, kita akan mendapat syafaat Rasulullah SAW, yaitu menjadi orang yang selalu memuliakan kedua orang tuanya. Nah, orang yang memuliakan kedua orang tua, ya, siapapun, agama apapun, suku apapun, itu pasti mengajarkan untuk selalu menghormati, mentaati kedua orang tua, apalagi kita sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wala taqul lahum uffin, janganlah kamu berkata uff. Nah, ketika disuruh orang tua itu kita nggak boleh membantah dengan kata-kata uff. Nah, disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam sholawat ini adalah orang yang selalu memuliakan kaum bapak dan kaum ibu. Nah, endingnya dari manfaat sholawat ini adalah, kalau kita rajin membaca sholawat ini, insya Allah kita akan menjadi golongan orang-orang yang selalu taat, selalu mencintai, selalu hormat kepada kedua orang tua. Nah, kalau orang tua sudah kita hormati, sudah kita sayangi, sudah kita taati, insya Allah rezeki itu akan mengalir dari segala sisi, segala penjuru manapun. Kalau kita rajin atau istiqomah membaca sholawat karimil aba, nanti lama-kelamaan, mohon maaf, yang tadinya dengan ayah ibunya sering membantah, dengan ayah ibunya sering melawan, atau
yang di perantauan dengan ayah ibu jarang nelpon, pasti nanti ada asar, ada bekas. Kalau orang Jawa bilang ada labet. Jadi kalau kita sering membaca salawat ini, nanti akan ada bekasnya. Kita akan bertambah kasih sayang kita kepada orang tua. Nah, di saat itulah ketika kasih sayang kita kepada orang tua, hormat kita kepada orang tua akan muncul, orang tua pun kasih sayangnya akan luar biasa kepada kita. Doa-doa orang tua itu akan selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan kepada anaknya yang di perantauan. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi Covid seperti ini, anaknya tetap lancar bekerjanya, tetap diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak. Nah, disitulah ada bekas dari sholawat yang kita baca ini. Jadi teman-teman, saudaraku semuanya, pemirsa YouTube yang berbahagia, istiqomah. Mari kita beristiqomah, kita langgengkan, kita selalu mudawahkan untuk membaca sholawat karimil aba. Mudah-mudahan selain kita mendapat doa dari orang tua, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau kita selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Khairul anbiya, khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan utusan. Nabi Muhammad SAW adalah khairul anam, sebaik-baiknya makhluk yang ada di dunia ini. Makanya kalau kalau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sering kita sebut namanya, maka Allah akan selalu menurunkan rahmatnya kepada siapapun, menurunkan pertolongannya kepada siapapun. Orang yang selalu membaca sholawat, orang yang selalu menyebut nama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa YouTube yang berbahagia, mungkin sementara ini dulu pada perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan besok hari kita bisa bersambung untuk berjumpa lagi di channel YouTube ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.